Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan pengajian kitab Ta'lim wal Muta'allim, yaitu adalah faslun fil jiddi wal muwadhabah wal himmah. Ini bacanya jad ya. Faslun fil jiddi, maaf kasroh, yaitu jiddi, wal muwadhabah lan muwadhabah kontinuitas, wal himmati lan semangat. Utawi iki ku fasal fil jiddi iku indalam sungguh-sungguh, wal muwadhabati lan kontinuitas, wal himmati lan semangat. Sumala buddha kari-kari ora kena ora iku maujud minal jiddi saking sungguh-sungguh, wal muwadhabati lan kontinuitas, wal mulazamati lan tegese terus menerus, li thalabil ilmi bagi seorang santri. Seorang santri wajib sungguh-sungguh, muwadhabah, mulazamah. Wa ilaihi lan iku maring qaul minal jiddi wal muwadhabah wal mulazamah al isyaratu utawi isyarah fil qur'ani in dalam Qur'an bi qaulihi ta'ala kelawan firman Allah Ta'ala. Dari ini ada sebuah isyarah ya yang mengatakan dalam Al-Qur'an bahwasannya kita itu harus diajarkan jid wal muwadhah wal mulazamah. Contoh ayat yang pertama, ya Yahya khudil kitaba biquwah, wahai Nabi Yahya khud al-kitaba, ngalaplah andika, ngejadikakanlah andika al-kitaba ing kitab biquwatin dengan power, dengan kekuatan, yaitu dengan kesungguhan, dengan muwadhabah, dengan mulazimah atau mulazamah. Wa qaulihi dan ayat kedua firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, dan utai wong akeh kang sungguh-sungguh sapa kabehan alladzina fina ing dalam kita lanahdiyanahum iku yakti nguehi hadiah temenan sapa kita hum ing kabehan alladzina, atau yakti nguehi hidayah teman sapa kita hum ing kabehan alladzina subulana ing sake dalan-dalan kita, dan mereka orang yang sungguh-sungguh fina karena kami, kata Allah, lanahdiyannahum, maka saya akan memberikan petunjuk atau jalan yang lurus untuknya. Dalam kalau di terjemahan depaknya begini, dan orang-orang yang mencari keridhaan kami niscaya kami tunjukkan mereka kepada jalan-jalan kami. Seperti itu. Kila dan ucapaken bijiddin la bijaddin, ini bikasroh. Ini maaf kalau yang kedua fathah ya. Bijiddin la bijaddin kulli majdin, fahal jaddun bila jiddin bimajdi, kelawan sungguh-sungguh ora kelawan keagungan kebesaran, kulli mujdi tegese sekabehe kebesaran, fahal jadun mangka anata utawi kebesaran keagungan, bila jiddin kelawan tanpa kesungguhan, bimajdi kelawan kesungguhan, atau bimajdi ya kelawan tanpa semangat ya, atau kesungguhan bisa. Kesungguhan la bijaddin bukan dengan keagungan, kebesaran, otoritas, kekuasaan, kulli majdin semua otoritas, keagungan atau kekuasaan, fahal jadun mangka apakah kebesaran atau keagungan dapat diraih bila jadi bimajdi tanpa adanya semangat, tanpa adanya kesungguhan, nggak bisa. Makanya harus dengan bijiddin la bijaddin, harus dengan kesungguhan bukan dengan keagungan. Jadi ilmu itu dapat diperoleh dengan kesungguhan teman-teman, bukan dengan kekuasaan, dengan keagungan, dengan pangkat. Nggak bisa, hal itu semua nggak bisa. Kalau ilmu nggak bisa diraih ya, tapi kalau misal sifat materi ya bisa, orang dalam ya itu pasti bisa ya, mengandalkan orang dalam. Tapi kalau misalnya ilmu ya nggak bisa, harus bijiddin dengan sungguh-sungguh, lah bijadin bukan dengan keagungan. Itu kan fahal jadun bila jiddin bimajdi, maka apakah bisa kebesaran keagungan ilmu itu dapat diraih tanpa adanya kesungguhan? No, nggak bisa. Nah ini contoh bawahnya, fakam min abdin yakumu maqama hurin wa kam hurin yakumu maqama abdin. Pirang-pirang saking hamba yakumu kang jumeneng iya hamba
maqama hurin ing tempat wong kang merdeka, wa kam hurin yakumu maqama abdin, dan pirang-pirang seorang merdeka yakumu kang jumeneng iya hur maqama abdin ing tempat si hamba. Berapa banyak seorang hamba yang derajatnya di bawah itu dia yakumu maqama hurin menaiki tempat yang begitu sangat tinggi, dan berapa banyak orang yang merdeka tapi status sosialnya menjadi hamba. Kenapa? Karena tidak ada kesungguhan. Sedangkan hamba tadi dengan giat, dengan rajin, ya mereka menemukan seperti itu. Wakila lan dikatakan mantola basyai'an wajada. Sapa wong kang ngeprih ieu si wong syai'an ing siwiji-wiji, wajada mangka sungguh-sungguh sapa si wong, wajada mangka nemoni sapa si wong. Waman qara'a albaba walajja walaja, dan sapa wong kang ngetok-ngetok si wong albaba ing pintu, walajja mangka masuk sapa si wong, gitu kan. Walajja mangka masuk sapa si wong, atau walajja ya bisa mangka masuk sapa si wong, walaja mangka menemukan sapa si wong. Jadi barang siapa yang sungguh-sungguh barang siapa yang mencari sesuatu lalu kemudian dia sungguh-sungguh, maka dia menemukan. Dan barang siapa yang mengetuk pintu terus menerus, ya walaja maka akan masuk dia, walaja maka dia akan meraih sesuatu yang ada di dalamnya, bahkan dia bisa masuk, dapat menguasainya. Seperti itu. Ini harus dengan sungguh-sungguh ya belajar, teman-teman, jangan males ya santri. Saya juga sebenarnya harus semangat lagi nih belajarnya. Wakila lan dikatakan biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Ini keren nih. Biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna, kelawan kadare barang. Biqadri ma kelawan kadare barang. Tata'anna kang ngeprih sopo andika, tanalu mangka mikoleh sapa andika, tatamanna mangka menemukan sopo andika. Ini kill yang sangat keren sekali, teman-teman, perlu kita contoh. Jadi kan tadi kan dikatakan siapa yang bersungguh-sungguh dalam mencari sesuatu pastilah menemukannya. Dan barang siapa yang mengetuk pintu secara bertubi-tubi terus menerus pasti dapat memasukinya, dan bahkan dia dapat menguasainya. Ada lagi kill yang mengatakan biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna, kelawan kadare barang. Saya ulangin lagi, tata'anna kelawan kadare barang, tata'anna kang berusaha sopo andika, tanalu mangka mikole sopo andika, ma tatamanna ing barang kang berangan-angan sopo andika. Gitu ya yang bener ya, ini rada susah emang. Biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Jadi sejauh mana gitu kan kadar usahamu, sekian pula tercapainya cita-citamu. Biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Dengan ukuran apa kau dengan usahamu, tanalu ma tatamanna, maka engkau akan memperoleh gitu kan tercapainya cita-citamu. Ini keren banget, ini kata-kata mutiara yang sangat keren ya. Sejauh mana usahamu, sekian pula tercapai cita-citamu. Itu keren banget sih kata saya nih. Biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Bisa di update status nih. Ya wakila lan dikatakan yahtaju fi ta'allumi wa tafaqquhi ila jiddi salasatin. Yahtaju butuh sopo santri fi ta'allumi ing dalam belajar, wa tafaqquhi lan paham, ila jiddi salasatin maring sungguh-sungguh yang telu. Jadi kalau misalnya kita ingin bisa belajar ya dan memahami pelajaran dan paham fikih ya, kita harus ada 3 orang yang berperan.
yaitu wal muta'allimi, satu guru, ini jangan dilupakan, wal ustad dan ustad. Wal muta'allim itu santri ya, mahasiswa. Wal muta'allimu siji santri, wal ustadul lan ustad, wal abu lan bapak, ingkana fil ahya senajan ana sopo bapak fil ahyai in dalam sakehe kehidupan. Jadi kita itu dapat mencapai kesuksesan mempelajari ilmu dan fikih itu diperlukan tiga pihak, tiga orang teman-teman. Yang pertama al-muta'allim, wal ustad, wal ab, yaitu muta'allim pelajar, guru, dan kedua orang tua ya, ibu dan bapak atau wali jika emang mereka masih hidup. Ansyadani asyakhu al-imamu al-ajal al-ustadu Syadiduddin Asy-Syiraji li Syafi'i rahimallahu ta'ala. Wis bernasid ing isun sapa Syekh al-imamu al-ajal al-ustad Syadiduddin Asy-Syiraji kedua Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Jadi syair gubahan Imam Syafi'i ini dikemukakan kepadaku oleh al-ustad Syadiduddin Asy-Syiraji, yaitu apa syairannya? Al-jiddu yudni kulla amrin syashi'in wal jiddu yaftahu kulla babin muglaqin wa ahaqqu khalqillahi ta'ala bil hammi imru'un dzu himmatin yubla bi aishin dayyiqin wa minad dalili alal qada'i wa hikmihi bu'sul labibu wa tibu ishil ahmaqi lakin man ruziko al hija hurima al gina diddani yaftariqani ayyatafarruqin. Ini luar biasa ya sayurannya yang taklim nih. Al jiddu utawi kesungguhan, yudni iku maraki opo kesungguhan kulla amrin syai'in ing saban perkara, ing saban perkara kang sulit atau kang dekat. Sulit aja lah, kang sulit. Wal jiddu lan kesungguhan yaftahu dapat membuka kulla babin muglakin setiap pintu yang dikunci. Jadi kesungguhan itu dapat mendekati setiap perkara yang sulit atau yang dekat lah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi karena dengan kesungguhan perkara yang menjadi sulit itu menjadi dekat dalam artian mudah dicapai ya. Tadinya sulit mudah dicapai. Wal jiddu yaftahu kulla babin muglakin, dan kesungguhan juga dapat membuka setiap pintu yang dikunci. Wa ahaqqu khalqillahi ta'ala, dan utawi hakke makhluk Allah Ta'ala bilhami kelawan sungguh-sungguh ya kan, umruun iku wong suwiji dzu himmatin kang enduweni semangat yubla kang den coba sopo imruun bi aishin doyikin kelawan kehidupan kang rupek. Makhluk Allah yang paling berhak dikatakan yang sengsara adalah balahum ya, balahum ini bukan bilhami ya. Wa ahaqqu khalqillahi ta'ala balahum imruun dzu himmatin yubla bi aishin doyikin. Makhluk Allah yang paling berhak dicoba adalah seseorang yang memiliki semangat yang tinggi. Jadi semakin semangat kita tinggi, itu makhluk Allah yang paling berhak diberikan ujian, ya kan? Yubla bi aishin doyikin, dengan kehidupan yang rupek. Tapi dengan adanya ujian tersebut, itu keberkahannya sangat luar biasa nanti ke depannya, atau kebaikannya sangat luar biasa. Jadi gitu teman-teman, makhluk Allah yang paling berhak dikatakan sengsara adalah orang yang bercita-cita tinggi, memiliki semangat
tinggi diuji dengan kehidupan yang sangat miskin atau dengan kehidupan yang sangat sulit. Minad dalili alal qada'i wa hukmihi lan iku saking dalil ing atase qada wa hukmihi lan hukume qada bu'sul labib bi utawi pandainya utawi sengsaranya orang yang pandai, bu'sul labib utawi pandainya utawi sengsaranya ini orang yang pandai, watibu isyil ahmaki lan baiknya kehidupannya kekumprungane lan baiknya kehidupan kumprungane. Lakin man rujiko al-hija hurimal gina, akan tetapi dan rizki ni sapa si uang al-hija ing harta benda hurima al-gina maka den haramakan al-gina opo kesugihan opo kecukupan didani utawi lawan-lawanane karone yaftakironi iku berpisah misahaken iya karone didani ayat tafarukin ing endi berpisah. Ini luar biasa sekali nih sairan-sairan yang ada di dalam kitab Talimut Talim. Wa minad dalili alal qada'i wa hukmihi busul labib wa tayyibu ya wa tayyibu bukan tib wa tayyibu iskil ahmaq lakin man rujiko al hijahu rima al gina didani yaftariqani ayat tafarrukin. Bukti akan takdir dan hukumannya adalah orang pandai itu akan hidup sengsara, sedang orang yang bodoh ya itu bakal hidup bahagia gitu. Lakin rujiko al-hija hurima al-gina didani yaftariqani ayat tafarrukin. Tapi yang hidup akalnya tidak diberi harta benda. Biasanya yang hidup akal yang IQ-nya besar itu nggak diberikan harta benda, teman-teman. Keduanya berbeda lagi terpisah. Seperti itu. Ini sairan yang sangat sulit kalau menurut saya ya. Harus dipahami dengan detail. Wa ansyidtu li ghairihi lan bernasid sapa isun li ghairihi kedua selain sairan tamannaita antamsiya faqihan munadiran bi ghairi anain wal jununu fununun walaysa iktisabul mali dunna masyaqqah tahammaluha fal ilmu kaifa yakun. Tamanaita berangan-angan andika antamsia ingin menjadi sopo andika jadi sopo andika fakihan ing wong fakih munadiron turkang menganalisis bigari anain kelawan tanpa kesusahan wal jununu fununun lan utawi edan fununu iku bercabang walaisa iktisabil malan ora ana apa usaha harta duna masyaqqatin tanpa adanya kesusahan tahammaluha kang nanggung sapa andikahu ing masyaqqa fal ilmu mangka utawi ilmu kaifa yakunu hale kepremen ana apa ilmu. Ini keren banget nih. Tamannaita antum siyah faqihan munadhiran. Engkau berharap menjadi ahli fikih yang menganalisis, gitu kan, ahli fikih yang meneliti lah. Bighairi anain tanpa adanya kesusahan. Fal jununu funun. Macam-macam sajalah penyakit gila itu terjadi kepadamu gitu. Engkau ingin bermimpi menjadi ahli fikih yang beranalisis gitu kan. Tapi tanpa adanya kesusahan. Wal jununu fun ya engkau itu gila gitu. Yang harus jadi ahli fikih yang munadzirah itu pengen menjadi mujtahid mutlak dan mujtahid fatwa itu harus sungguh-sungguh lah. Faqihan munadzirah terus bersungguh-sungguh, harus ada kesusahan. Kalau nggak ya bisa gila gitu. Seperti halnya walaisa iktisabul mali duna masyaqqa. Nggak bisa harta itu ya dicari tanpa adanya kesungguhan gitu. Tahmaluha ya engkau menginginkan harta tapi engkau nggak adanya masyaqqa, nggak ada kesungguhan. Fal ilmu kaifa yakun, begitu juga
apalagi ilmu gitu kan. Kaifa yakun, bagaimana kalau misalnya diraih tanpa adanya kesungguhan. Ya luar biasa, apalagi ilmu gitu kan, harus dengan semangat. Wallahu a'lam bishawab. Nanti dilanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.